Yuk, kelas, nama, seperti itu ya. Halaman 4. Ya, udah semuanya halaman 4. Halaman 5 masih beberapa. Oke, sudah, terima kasih. Halaman 6. Yang posisinya sudah on cam, tetap seperti itu ya. Dan posisinya terlihat wajah. Tidak terlihat rambut aja atau nggak terlihat keningnya aja. Yo, halaman 7. Ada 2 lagi yang belum. Halaman 7 sudah semua. Oke, terima kasih. Halaman 8. Oke, yang ada kendala boleh izin, boleh ke Walas, kemudian di chat private ya. Jangan di direct ya anak-anak ya, supaya Bapak Ibu guru mungkin wali kelas atau Ibu Nelly atau Ibu Lydia supaya tahu gitu. Everyone aja. Halaman 9 sudah semuanya. Oke. Halaman 10 masih ada yang belum? Ya. Ini beberapa yang gelap mungkin ada kendala, bisa dibenerin dulu buat Daven, di rename, kameranya juga gelap. Buat Jessica juga, kalau ada kendala boleh diinfo aja ya, kenapa itu gelap. Buat Teguh juga, Teguh, kelas 12 IPA 1. Ya, halaman 11. Halaman 11 masih banyak yang belum. Halaman 11. Yuk. Raihan, Karen Priscilia, Rafael, Jordan. Bu, saya izin off cam, Bu, saya udah tulis di chat. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Halaman 12. Halaman 12 masih belum ada yang buka kamera nih. Halaman 12, ayo. Ya, halaman 12. Yang masih belum aktif kameranya, Ibu panggil namanya ya. Tapi kalau saya panggil mungkin sudah izin, boleh di unmute saja, dikasih tahu. William Daniel, belum. Amelia Salim. Christopher Aston, bukan Christopher Rusle. Christopher Aston. Natasha, 12 SOS 2. Udah izin di chat, Bu. Oh, udah, baik. Karen Priscilia. Halaman 13. Ayo, halaman 13 ini. Semuanya belum terlihat. Sebentar ya. Sambil kalian buka kameranya. Ya, halaman 13. Jason Boas. Stefano Arden. Melody. John Pierce. Stevian. Adeline. Halaman 14.
Yang belum di-rename, silakan di-rename dulu ya. Masih banyak yang belum nih di halaman 13 dan 14. Oke, Jefferson. Ya. Diona Pilia, Eduardo. Sudah adakah di depan laptopnya masing-masing? Halaman 14 belum diaktifkan semuanya ya. Ibu panggil lagi namanya yang masih tetap belum aktif kameranya. Belum ada informasinya di sini. Stevian Siagian, Edeline, Galvin, Kristabella, Harold, Kenneth Ayers, Jenny Verlius, Jason Brosnan, ya. Sudah ada Pak Romel? Sudah, Bu? Ya, Pak. Ini kita, Bapak Pendetanya sudah hadirkah? Ibu Pendeta Evelyn, apakah sudah ada? Harusnya sudah. Oh, Ibu Pendeta ya. Bu Evelyn belum masuk ya? Belum, Pak. Baik, kita tunggu dulu aja. Ya, menunggu Ibu Pendeta Evelyn untuk bergabung dengan kita, anak-anak semua. Bapak tidak akan bosan-bosan mengingatkan bahwa kita pada pagi hari ini kebaktian beribadah kepada Tuhan. Ya, bukan menonton atau sekedar menyaksikan, tetapi kita ikut terlibat di dalamnya. Kita membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan melalui ibadah ini. Karena itu Bapak minta untuk kemudian untuk aktif, walaupun mungkin kalau untuk nyanyi kita tidak perlu buka mic kita, tapi kita bisa ikut nyanyi di rumah, dan kalau untuk berdoa kita sungguh-sungguh berdoa bersama-sama ya, dan kemudian kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pula, sehingga kemudian yang namanya kebaktian ini ya menjadi kebaktian yang mendatangkan berkat bagi semak empat dan bagi kita pribadi lepas pribadi. Ya, dan saya juga nanti minta tolong untuk para wali kelas untuk aktif kemudian memperhatikan anak-anaknya. Nanti kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Evelyn dari GKI Kedoya.
Untuk petugasnya Pak sudah ready ya? Sudah siap. Oke, Pak. Fidelis siap ya? Sudah masuk kah Ibu Evelyn-nya? Sepertinya belum Pak Romel. Boleh ditelepon dulu. Sudah masuk? Belum. Sudah masuk Pak Romel. Sudah. Sudah. Ada Bu Evelyn. Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara. Selamat pagi Bu Pendeta Evelyn. Selamat datang di Zoom Kebaktian Siswa Semak 4 Menabur. Kita akan segera mulai ya Bu ya. Mari. Oke. Bagi yang bertugas, Bapak persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya.
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengucap syukur atas segala berkat yang diberi segala berkat Tuhan yang diberikan kepada kita dan yang kita terima dan rasakan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, bulan ini adalah bulan HUT GKI. Kita sebagai bagian dari GKI layak untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi gerejanya dan bagi kita semua. Ibadah kita pada pagi hari ini berkaitan dengan HUT GKI. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah teman-teman kita menyanyikan nyanyian pembukaan Sungguh Indah.
Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, Tuhan. Kami semua dapat berkumpul di ibadah hari ini, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, ya Tuhan. Hingga selesai nanti, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persaudaraan yang rukun. Diambil dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Melalui firman Tuhan yang kita kembali diingatkan untuk senantiasa berjalan bersama-sama dengan saudara seiman agar senantiasa dapat beroleh berkat Tuhan. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu pelayanan firman dari NKB 191. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu gerak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan satu bagian Alkitab. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah karena kami boleh memasuki bulan Agustus dan kami memohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, agar pada bulan ini kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dengan gembira. Biarlah di tengah keremajaan kami boleh menyaksikan dan mengalami sendiri betapa Engkau adalah Allah yang baik, yang menolong kami dan menyatukan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari tolonglah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat mengerti kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Ya, saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk
kita akan bersama-sama mengajak kita untuk melihat dari Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat 18. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai ayat 18. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Salomo menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi, lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor, kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu yakni 303.000 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan Raja Salomo memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal, untuk membuat dasar rumah itu menjadi batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan bersama, ya, kita mau diajak untuk melihat siapa itu diri kita melalui bacaan kali ini. Diceritakan dalam 1 Raja-Raja memang tidak terlalu pas ya untuk temanya. Bagaimana Raja Salomo, ya, seorang yang dikasihi Tuhan, seorang yang hebat, ya, penuh hikmat, seorang yang kaya raya. Salomo adalah orang yang dihormati bukan saja oleh rakyat, tetapi juga disegani oleh musuh-musuh. Kenapa Salomo bisa dikasihi oleh Allah? Karena Salomo ini tahu ya, dia tahu memilih, dia tahu memutuskan, dia tahu menerima, meminta apa yang baik. Ketika Tuhan menawarkan pilihan kepada Salomo, silahkan pilih apa yang kamu mau minta. Maka Raja Salomo memilih satu hal yang tepat, yaitu hikmat. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak meminta hal-hal yang lain, dia tidak meminta tanah, harta, tidak. Dia meminta hikmat. Karena itu lalu Allah menaruh kasih kepada Salomo dan mengatakan, Salomo, engkau adalah orang yang benar, sebab dia memilih apa yang benar, yang dibutuhkan dalam kehidupan dia sebagai seorang raja. Karena itu Allah mengasihi sekali Salomo. Diberikanlah hikmat seperti yang diminta oleh Salomo, tetapi Allah juga memberi bonus lainnya, ya, yaitu diberikan kekayaan. Dan Allah mengatakan kepada Salomo, tidak ada seorang raja pun yang mempunyai kekayaan seperti engkau. Karena Allah begitu merasa senang dengan pilihan yang dibuat oleh Salomo. Tapi rekan-rekan ya, meskipun Salomo itu adalah raja yang dikasihi oleh Allah, apapun yang diminta oleh Salomo kepada Allah, Allah mendengar dan mengabulkan. Meskipun Salomo ini adalah orang yang penuh hikmat, dia kaya raya, ya, dia dihormati banyak orang, tetapi tidak segala hal membuat Salomo ini bisa melakukan semuanya sendiri. Salomo tetap membutuhkan orang lain
Salomo tetap membutuhkan dukungan yang lain. Salomo tidak bisa berjalan sendiri. Dia butuh orang-orang. Kalau kita membaca tadi ya, 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-13, di sana diceritakan bahwa ada orang-orang Rodi. Apa itu orang Rodi? Orang Rodi itu maksudnya orang yang bekerja sebagai tenaga kerja, ya. Biasanya adalah tenaga kerja paksa, ya. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang menolong Salomo, mewujudkan mimpi Salomo. Meskipun orang-orang Rodi ini seringkali dianggap remeh, ya, diabaikan, tidak diperhitungkan pendapatnya. Tetapi kali ini kita melihat bahwa justru dengan kehadiran orang-orang Rodi ini, bukan cuma orang Rodi, di sana dikatakan ya ada orang Gelam, ada orang, banyak sekali diceritakan dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ini. Ada Adoriam, ada 80.000 tukang pahat di pegunungan. Ada para mandor Raja Salomo sebanyak 300 orang yang mengawasi rakyat itu yang bekerja. Lalu diceritakan dalam ayat 14 juga, tukang-tukang Salomo, tukang-tukang Hiram, orang-orang Gebal, ya. Jadi banyak sekali orang yang terlibat untuk bekerja sama, menolong apa yang diimpikan oleh Raja Salomo, yaitu mendirikan sebuah rumah. Rumah apa? Rumah Allah, ya. Jadi saudara, kita lihat ya, Salomo dengan segala kemegahannya, Salomo dengan segala hikmatnya, Salomo dengan segala kekayaannya, dia nggak bisa sendirian. 1 Raja-Raja pasal 5 mulai dengan kisah rencana pembangunan Allah. Dan Salomo memperlihatkan, meskipun dia maha kaya, maha mulia, maha terhormat, ya, meskipun dia dikasihi Allah, tetapi untuk mewujudkan mimpinya, dia tidak bisa sendirian. Dia butuh orang-orang, banyak, bahkan orang-orang yang seringkali dihinakan, dibutuhkan oleh Salomo. Orang-orang Rodi, orang-orang Hiram, orang-orang Gebal, mereka semua dibutuhkan untuk bekerja bersama dan membangun rumah yang diinginkan itu. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana pentingnya working together. Sebelum saya melanjutkan, saya mau mengajak kita semua untuk melihat satu film menarik. Kita mau diajak untuk belajar dari sekumpulan hewan, yaitu bebek, ya. Kalau bebek itu di sana bisa terbang. Kita lihat ya. There's a lot we can learn about teamwork from a rather surprising source. When geese migrate, they form a V shape. Whilst it looks pretty, it also has some important functions. Sebentar.
Ya, saudara lihat ya, bebek ini pada sebuah musim dia harus migrasi untuk menghindari musim dingin ya. Ketika mereka bermigrasi, mereka melakukan sebuah perjalanan itu bersama. Mereka ketika harus berjalan bersama itu membangun sebuah teamwork ya. Dan dengan bekerja sama, ini membuat perjalanan mereka migrasi ke sebuah daerah lain itu menjadi lebih efisien. Teamwork itu membuat mereka membentuk sebuah shape tertentu ya, geometri tertentu. Mereka membuat V-shape ya. Dan ini membuat mereka jadi menghindari angin, ya, jadi ergonomis sehingga mereka lebih cepat sampai pada tujuan mereka. Dan ketika berjalan bersama, mereka juga harus mengkoordinir diri. Karena itu ada pemimpin, ada leader. Dan saudara-saudara lihat tadi ya, bagaimana ketika berjalan bersama itu memang nggak harus ada pemimpin, harus ada leader. Leader inilah yang akan menolong, membagi visi, ya, membagi misi, mengarahkan terus kepada tujuan, ya. Dan menarik bahwa mereka ini terus berbagi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tidak dipegangi sendiri, kepemimpinan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi kepemimpinan itu dibagikan ya, jadi bergantian orang. Lalu menarik dari bebek ini kita melihat bahwa mereka selalu berkomunikasi ya. Dan komunikasi itu bukan tunggal, bukan hanya dilakukan top down dari leader ke yang lain gitu ya, dari pemimpin ke anggotanya, tetapi selalu ada komunikasi, dialog. Ada feedback, ada sesuatu yang di-share, tapi juga ada feedback. Nah, kita melihat lagi satu hal bahwa di dalam berjalan bersama menuju sebuah tempat yang baru itu, betapa bebek ini ternyata adalah makhluk yang besar sekali empatinya. Saya juga baru mengerti ini ya ketika rupanya ada satu yang lemah, karena mereka tuh bermigrasi bisa puluhan kilo itu ya, ratusan kilo. Sehingga pasti lelah dan ada yang lemah, itu mereka akan turun dulu. Dan menarik, rupanya yang turun itu bukan cuma yang lemah, tetapi ada dua temannya yang ikut turun, menemani yang lemah ini sampai yang lemah ini cukup kuat, dan mereka terbang lagi, menyusul kawanannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar ya, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini sedang menuju sebuah tujuan hidup. Kalau buat saudara-saudara ada masa depan. Buat ibu bapak guru ada tujuan sebagai pendidik. Buat kita semua, ya, tujuan bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi juga mengarah kepada Allah. Kita mau diajak untuk belajar ya dari Raja Salomo dan juga dari kumpulan bebek ini. Bagaimana kita harus belajar bersama, membangun sebuah kerjasama. Saudara-saudara yang ranking 1, ya, yang punya prestasi hebat, atau saudara-saudara bintang lapangan, ya, kita tetap membutuhkan kehadiran yang lain. Kita tetap membutuhkan pertolongan yang lain. Karena itu, mari kita belajar untuk bekerja sama dengan yang lain. Rendah hati, ya, menerima masukan-masukan. Mari kita belajar percaya bahwa bukan hanya saya kok yang bisa, yang lain juga bisa. Ya. Jadi berikan kepada yang lain juga kesempatan untuk berpendapat, siapapun itu. Lalu kita belajar untuk terus mengkomunikasikan. Lagi pandemi gini bukan arti bahwa saya dan saudara-saudara boleh diam-diam saja, tetapi tidak, kita tetap butuh komunikasi. Ibu bapak mengajar, sebagai siswa kita kasih feedback ya.
kita kasih masukan. Begitu juga sebagai siswa, para guru bisa memberi masukan bagi kita semua. Dan lebih dari itu, kita membutuhkan empati satu sama lain. Saudara, di tengah pandemi ini ada begitu banyak orang yang terpapar. Dan kita belajar ya dari Raja Salomo, kita belajar dari kumpulan kawanan bebek itu, betapa empati itu sangat dibutuhkan. Saya dan saudara-saudara, biarlah kita juga belajar bukan hanya mengutamakan prestasi, tetapi kita juga mengutamakan kerjasama, mengutamakan kemampuan mengembangkan komunikasi. Kita juga belajar untuk membangun dan menunjukkan empati. Sehingga walking together, belajar berjalan bersama ini bukan sekedar supaya kita buru-buru lulus, supaya kita buru-buru mencapai tujuan, tetapi walking together ini juga sebagai sebuah proses. Bagaimana kita semua belajar untuk membangun kerjasama, belajar menjadi pemimpin yang baik. Paling tidak buat diri sendiri, buat kelompok kecil. Kita belajar untuk berkomunikasi, kita belajar menunjukkan empati satu sama lain. Sehingga kita semua dalam berjalan bersama sebagai Civitas Akademika, BPK Penabur, SMAK 4, kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman indah ketika kita, bukan saja nanti kalau kita sampai pada tujuan kita, tetapi kita juga mengalami pengalaman indah melalui perjalanan bersama kita. Tuhan menolong saudara-saudara dan menolong saya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kami datang kepadamu ya Allah, kami bersyukur karena Engkau menolong kami untuk dapat belajar, memaknai bagaimana kami seharusnya berjalan bersama. Salomo yang hebat tidak mampu membangun seorang diri. Dia membutuhkan banyak orang lain. Karena itu biarlah kiranya kami juga dapat belajar untuk melihat bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami membutuhkan kehadiran yang lain. Kami membutuhkan kehadiran mama, papa. Kami membutuhkan kehadiran saudara. Kami membutuhkan kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami membutuhkan ibu bapak guru. Kami membutuhkan seluruh ibu bapak karyawan, staf yang ada di BPK Penabur. Kami saling membutuhkan dan terikat satu sama lain. Karena itu biarlah kiranya hikmat yang Kau beri kepada kami melalui kawanan bebek-bebek yang berimigrasi, ini juga dapat menginspirasi kami. Bahwa ketika kami hidup, ini adalah kesempatan bagi kami untuk berjalan bersama dan menikmati setiap perjalanan itu dengan kesediaan diri untuk saling bekerja sama satu sama lain. Dengan kesediaan diri kami untuk terus berkomunikasi dengan siapapun. Dengan kesediaan diri kami untuk memimpin dan dipimpin. Bahkan dengan kesediaan diri kami untuk menunjukkan belas kasih kami kepada mereka yang lemah. Mari Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk menikmati pengalaman kami berjalan bersama dalam kehidupan kami. Hari ini kami juga mau menaikkan syafaat kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Presiden dan seluruh
kabinetnya, bahkan hingga unit yang terkecil dari pemerintahan kami. Berikan kepada mereka hikmat agar mereka mampu melakukan apa yang baik dan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kami, khususnya di tengah pandemi ini. Kami mau berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk diri kami, agar kami pun dapat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan ini menjadi wujud kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami memohon kepadamu Tuhan untuk juga menolong dan memberkati saudara-saudara kami, ibu bapak, guru, ibu bapak, karyawan, para orang tua, kawan-kawan kami yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk hadir, mengulurkan tangan-Mu yang mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Mari tolonglah dan biarlah kiranya oleh kuasa Kristus, saudara-saudara kami ini juga boleh pulih dari sakitnya. Kami memohon Tuhan berkati ibu bapak guru, agar mereka juga terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka bersama keluarga. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberi rejeki kepada mereka di tengah-tengah sulitnya karena faktor pandemi ini. Biarlah kiranya pemeliharaan Allah boleh terus terjadi bagi kami melalui para orang tua kami. Berkati Tuhan teman-teman kami dan berkati diri kami, agar kami meskipun harus belajar dari rumah, tetapi kami dapat belajar dengan tekun, dengan gembira, dan sungguh-sungguh. Mari Roh Kudus mampukan kami, tolonglah kami. Inilah seluruh syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersama akan menyanyikan nyanyian pengutus dari NKB. Oh, silahkan. Liturgos Gerard, silahkan. Saya kembalikan ke Gerard. Terima kasih, Bu. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 230. Berderaplah satu, bertegaklah kamu, junjunglah
Hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita menyanyikan lagu pujian Haleluya Amin. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kebaktian kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Evelyn dan GKI Kedoya atas pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati berlimpah. Amin.